Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kacang hijau ditiriskan, tunggu sehari berkecambah. Kajian gramatikal kita hamparkan, ilmu berkembang, pahala pun bertambah. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita bisa hadir di sini bersama ibu bapak pilihan Allah yang sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang, baik profesi dan disiplin ilmu, dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Semoga jalinan silaturahim yang dipersatukan oleh Al-Quran ini akan semakin erat dan kuat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak, Ibu, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, acara inti di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 102 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini akan didampingi oleh Bapak Kusdinar Ahmad dari kelas Al-Bayyinah. Terlebih dulu kita akan sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saprawi dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Buya pagi ini? Alhamdulillah semuanya lancar sehat, Pak Saprawi. Pak Saprawi gimana nih Lampung? Alhamdulillah sehat Tam- Buya. Tambaknya makin mantap ya. Iya, terima kasih Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Buya semakin sehat ya Buya. Amin, amin ya Allah. Amin. Besar harapan dan doa kita Ustadz Hasrizal Al-Hasani selalu sehat dan Amin, senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. amin, Selalu bahagia bersama keluarga serta seluruh anggota keluarga Al-Hasani. amin, Semoga Allah panjangkan umur Buya untuk senantiasa bisa membimbing kita seluruh anggota Al-Hasani untuk bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Tidak afdol rasanya kalau hanya menyapa Buya saja. Assalamualaikum Bapak Kusdinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safrawi, Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah terlihat sudah sangat siap nih ya. Insya Allah. Dengan nuansa biru, lengkap dengan rompi kebanggaan Al-Hasani. Kita semua pagi ini ikut menyemangati Pak Kusdinar untuk Terima mengurai kasih. Al-Quran surat At-Taubah ayat 102. Semoga Pak Kusdinar selaku pendamping Buya pagi ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah dan amin, dapat Amin. menguraikan Amin. ayat dengan lancar. Amin. Terima kasih. Durian matang sudah merekah, boleh dibelah, jangan disayang. Pak Kusdinar sungguh terlihat cerah, sudah tak sabar mengurai ayat. Alhamdulillah. Untuk itu, kepada Ustadz Hasrizal Al-Hasani beserta Bapak Kusdinar, pendamping Buya pagi ini, kami persilakan. Syukron Pak Saprawi. Terima kasih sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah redai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, dan kita berharap semoga dengan umur yang kita jalani ini, kita selalu berbuat baik, berbuat pahala, dan Allah mencatat sebagai nikmat-nikmat yang baik. Dan kita tidak ingin lagi melakukan satu perbuatan maksiat yang bernilai dosa. Dan pada pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Yang mana nikmat ini tidak semua orang Allah berikan. Hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di Melisa bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, tentu semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 102 bersama Pak Kusdinar Ahmad ya. Assalamualaikum Pak Kusdinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Di mana posisi Bapak sekarang nih? Sekarang saya ada di Cimahi, Buya, kota kelahiran Cimahi. saya. Oh, Bapak asli Cimahi ya? Iya. Alhamdulillah. Pak Kusdinar sekarang masih aktif saya lihat ya. Kegiatan sehari-harinya masih aktif ya. Sebetulnya sudah pensiun, Buya, tapi Jadi, masih dipekerjakan begitu. iya. Berarti masih berguna oleh banyak orang ya Pak ya. Insya Allah. Itu bidang apanya apa itu Pak? Bidang yang Bapak tekuni sekarang di luar Quran? Saya di bidang kesehatan masyarakat waktu Ya. pensiun. Oh. Tapi sekarang saya ikut dengan yayasan, Buya. Oh, penyuluhan kesehatan lah istilahnya itu ya. Iya. Oke, mudah-mudahan semua orang bisa menikmati ilmu yang Bapak punya ya. Yang penting pada Amin. saat Bapak mempresentasikan itu, ingat bahwa semata-mata karena Allah dan nilai ibadahnya Pak ya. Iya. Pak Kusdinar dulu yang bawa ke Arsa ini siapa Pak? Dokter teman saya, Buya, Dr. Heri. Oh, Dr. Heri ya. Itu satu angkatan atau gimana tuh Pak? Iya, betul. Kami sama-sama masuk tahun 73 dulu. Di UI ya? Di UI ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan persahabat kita di dunia bersambung terus sampai ke akhirat ya Pak ya. Amin. Kalau kita bersahabat di dunia itu karena dunia hanya sampai di situ. Begitu kita meninggal, masing-masing ngurus sendiri. Tapi kalau persahabatan karena Quran, insya Allah sampai ke surga kita nanti. Maka kita punya jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Tidak ada perpisahan. Lagi. Walaupun meninggal salah satu dari antara kita, hanya sementara. Setelah kita jumpa lagi nanti. Allah pertemukan kita kembali nanti. Mudah-mudahan Pak Kusdinar bisa tetap istiqomah bersama Quran ya Pak ya. Amin. Bapak ada di kelas Al-Bayyinah bersama Bu Rita Herlinda, Bu Nina Yufia, dan Bu Rita Kusuma ya. Iya, betul. Baik. Begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Kusdinar. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan kita berhimpun dalam satu ikatan surgawi kajian ba'da subuh yang mengurai Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya telah mengaruniakan kepada kita berbagai nikmat
Semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa mampu mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga nikmat dan keberkahan itu makin bertambah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, baginda Rasulullah, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita dan anak cucu kita sampai akhir zaman. Dan kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Dalam episode kehidupan saya sekarang ini, saya mendapatkan episode yang membahagiakan, episode kehidupan dengan Al-Hasani. Di sini saya mendapatkan senjata, the gun, metode cara belajar untuk mendalami kedalaman Al-Quran, metode bagaimana menguraikan Al-Quran secara gramatikal ala Al-Hasani. Metode ini menjadi jalan buat saya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran di sisa kehidupan senja saya. Ada keyakinan dalam diri saya bahwa upaya saya mendalami liku-liku Al-Quran secara gramatikal melalui metode Al-Hasani ini secara pelan-pelan, namun pasti pada akhirnya nanti akan membawa saya pada pengertian, pemahaman, pengayatan, pengamalan, dan pada akhirnya pensyiaran Al-Quran secara kepada sesama. Metode Al-Hasani adalah metode kontemporer yang insya Allah akan semakin banyak pengguna dan pencintanya. Saya membayangkan dulu bahwa untuk dapat mengerti isi Al-Quran itu adalah dengan membacanya, terjemahannya, per kata, ayat per ayat. Dan itu yang saya lakukan dulu. Namun dalam hati ada keengganan oleh karena seolah-olah saya harus menghafal mati kata per kata dari terjemahan itu. Hari ini keengganan saya terobati dengan metode yang sistematik, yang analitik, yang memilah, memilih, merancang, membangun pola dan rumus, dan diciptakannya paling berkesan dan istimewa adanya kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dalam huruf atau kata semi-irregular Al-Hasani. Proses penemuan konsep-konsep huruf Syiah ini sungguh merupakan penelusuran isi Al-Quran yang tentu sangat melelahkan selama sebulan penuh di bulan Ramadan, namun penuh dengan rasa kepenasaran, kerinduan, dan ketakjuban yang dengan sentuhan inovasi dan siraman ilham pada akhirnya menghasilkan kelengkapan metode Al-Hasani yang boleh dikatakan only and the only one method di Republik ini. Kalau metode sebagai gun atau senjata, maka di balik itu ada yang lebih mengokohkan, yaitu the man behind the gun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengilhamkan kepada Buya Haji Hasrizal Al-Hasani sebagai penggagas, sebagai penemu, sebagai pencipta metode Al-Hasani yang kemudian beliau langsung terjun mengajarkan, membimbing kepada kami komunitas pencari ilmu Al-Quran yang tergabung dalam kajian pada subuh. The heart of the man behind the gun tampaknya menjadi bagian yang paling menonjol dalam institusi Akademi Al-Quran Al-Hasani atau AAA yang didirikan oleh Ustadz, oleh Buya Al-Hasani. Dinakodai oleh Buya yang diikuti oleh seluruh jajaran manajemen yang solid, oleh seluruh pembimbing, semua pencari ilmu Al-Quran yang terhimpun dalam kajian Ba'da Subuh telah diberikan pelayanan pencarian ilmu dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa lillahi ta'ala. Dalam menyampaikan ilmu, membimbing sepanjang latihan, menjawab pertanyaan yang mungkin sama, berulang berkali-kali. Ini tidak ada ekspresi lelah. Apalagi kesan, kesal, dan marah.
yang muncul nyata justru kesabaran, keikhlasan, ketulusan dalam mendedikasikan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Untuk ketiga hal tersebut, the gun, the man behind the gun, dan the heart of the man behind the gun, saya hanya bisa berdoa kepada Allah yang Maha mengabulkan, kepada Buya, semoga semua jerih payah, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan mungkin pengorbanan fisik, mental, emosional yang telah didedikasikan kepada kami menjadi amal ibadah, amal jariah yang tidak akan putus pahalanya hingga yaumil akhir. Semoga Buya dan keluarga besarnya dan juga perangkat AAA, seluruh pembimbing dikaruniai umur panjang yang barokah, rizki yang berlimpah, dan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Kepada trio pembimbing kelas Al-Bayyinah, Bunda Rita Herlinda, Bunda Nina Yulfia, dan Bunda Rita Kesuma, saya mendoakan semoga kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang didedikasikan kepada anggota kelas Al-Bayyinah, khususnya kepada saya yang senantiasa dibimbing dalam perjalanan perjuangan menerima ilmu di kelas, mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikannya pahala amal jariah tak berkeputusan. Kepada teman-teman seperjuangan di kelas Al-Bayyinah, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, terutama para perintis presentasi Ba'da Subuh dari Al-Bayyinah, Ibu Elsie, Ibu Fatimah, Ibu Yanti, dan Pak Syafrawi yang banyak membantu dan memberi inspirasi. Pak Syafrawi yang sekarang juga bertugas menjadi pemandu acara. Juga kepada Pak Syarif Hidayat yang sudah membuat PPT buat saya, yang sekarang beliau itu sedang sakit. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan semoga ujian sakit ini menjadi penggugur dosanya. Kepada Ibu Ramadhani, terima kasih hari ini telah mengundangkan melantunkan tilawah. Kepada Pak Ketua, Pak Ardi Nugraha, terima kasih yang sudah mengoreksi dan menayangkan tampilan pada pagi ini. Ini bagian terakhir. Tidak pernah bermimpi sama sekali saya akan mendapat kehidupan dari Allah untuk berhimpun dalam komunitas Al-Hasani. Satu peristiwa mengubah sejarah hidup saya. Ada persahabatan dengan seorang teman sejak berawal sejak 53 tahun yang lalu. Tidak sering kami bertemu sejak lulus pendidikan. Namun pada satu kesempatan, satu acara reuni, kami bertemu dengan takdir Allah. Di sana di kota Palembang, saya dibisiki teman ini untuk mengajak saya untuk belajar Al-Quran. Kali pertama saya hadir di Zoom Al-Hasani, kajian Ba'da Subuh 30 September tahun lalu. Sejak itulah setelah saya disapa oleh Buya, saya memproklamirkan diri menjadi insan pembelajar Al-Quran di Al-Hasani. Teman saya itu adalah dokter, mudah-mudahan ada di sini. Beliau adalah Dr. Heri Helmi Rashid, spesialis radiologi. Saya ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan juga permohonan kepadanya dalam kesempatan ini. Udah Heri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang selagi di dunia, Udah telah mengajak saya untuk meniti jalan ke surga. Kelak, kalau Udah sudah ada di surga, jangan lupa cari saya dan berikan kesaksian di hadapan Allah bahwa kita pernah bersama menuntut ilmu di Al-Hasani. Memang benar ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran selama hidup di dunia dan akan ditemani Al-Quran di alam barzah kelak. Wallahu a'lam bisawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Selanjutnya saya akan menyampaikan uraian Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 102 dengan terlebih dahulu membaca ayatnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Uraian Al-Quran Surat At-Taubah Surah ke-9 ayat 102 terdiri dari 3 bagian dengan 21 penggalan. Penggalan pertama wa, penggalan kedua akhoruna, penggalan ketiga i'tarofu, penggalan keempat bi, penggalan kelima dzunubihim, penggalan keenam kholatu, penggalan ketujuh amalan, penggalan kedelapan solihan, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 akhoro, penggalan ke-11 sayyian, penggalan ke-12 asa, penggalan ke-13 Allahu, penggalan ke-14 an, penggalan ke-15 yatuba, penggalan ke-16 ala, penggalan ke-17 him, penggalan ke-18 inna, penggalan ke-19 Allah, penggalan ke-20 ghafurun, dan terakhir penggalan ke-21 rohimun. Penggalan uraian Al-Quran Surah At-Taubah Surah ke-9 ayat 102 bagian pertama penggalan ke-1 sampai dengan penggalan ke-5. Penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua akhoruna, bentuknya kata benda superlatif subjek jamak, aslinya akharuna. A sukun melebur ke a fathah menjadi akharuna. Ciri KBS kata benda superlatif sesuai pola. Ciri subjek jamak waw sukuna di akhir. Akar katanya akhoro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggal akhoru, pola kata benda tunggal af'alu, dan pola kata benda jamak af'aluna. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya orang-orang yang lain. Penggalan ketiga, i'tarofu, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya waw sukun alif di akhir. Pelakunya hum, akar katanya arofa, polanya ifta'ala. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 262. Artinya mereka telah mengakui. Penggalan keempat, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan kelima, dzunubihim, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, dzunubi, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, him, merupakan kata ganti. Kata benda pertama, dzunubi, bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya dzunuban. Karena ada huruf jar menjadi dzunubin. Dan karena bermajemuk menjadi dzunubi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin di akhir. Ciri objek
fathah tain, ciri jama sesuai kamus. Akar kata dzanaba, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal dzambun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fa'ulun. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 452, artinya dosa-dosa. Kata kedua, him, merupakan kata ganti milik, artinya mereka. Arti kata benda majemuk dzunubihim adalah dosa-dosa mereka. Uraian Al-Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 102, bagian pertama, penggalan ke-6 sampai dengan penggalan ke-11. Penggalan ke-6, holatu, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya, waw sukun alif di akhir. Pelaku, hum, akar kata holato, pola kata kerja fa'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 120, artinya mereka telah mencampurkan. Penggalan ke-7, amalan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Cirinya kata benda, tanwin di akhir. Ciri objek, fathah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata amila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat pada Kamus Munawir halaman 972 untuk akar kata dan halaman 973 untuk kata yang dicari, artinya amalan. Penggalan ke-8, solihan. Bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda, tanwin. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata soluha, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 219 untuk akar kata dan halaman 220 untuk kata yang dicari, artinya yang baik. Penggalan ke-9, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-10, akhoro, bentuknya kata benda superlatif tunggal, aslinya akhoro. Alif sukun melebur ke alif patah menjadi akhoro. Ciri kata benda superlatif sesuai pola. Akar katanya akhoro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alu. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya yang lain. Penggalan ke-11, sayyi'an, bentuknya kata benda pelaku aktif. Aslinya sawi'an. Wi melebur ke ya sukun menjadi yi, kemudian ditasjid menjadi sayyi'an. Ciri kata benda tanwin, ciri pelaku aktif sesuai pola, akar katanya sa'awa menjadi sa'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 183
artinya buruk. Arti Al-Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 102 bagian pertama penggalan ke-1 sampai dengan ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan shaliha wa akharu sayyi'at. Dan ada pula orang-orang yang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Uraian Al-Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9, ayat 102, bagian kedua, penggalan ke-12 sampai dengan penggalan ke-17. Penggalan ke-12, asa. Bentuknya kata kerja lampau khusus. Cirinya fathah di akhir. Pelaku huwa, akar katanya asaya menjadi asa. Pola fa'ala terdapat pada Kamus Munawir halaman 932, artinya dia mudah-mudahan. Penggalan ke-13, Allahu, subjek dari asa, artinya Allah. Penggalan ke-14, an, huruf bermakna yang mempatahkan baris akhir. Kata kerja ini terdapat pada buku materi halaman 36, artinya akan. Penggalan ke-15, yatuba, bentuknya kata kerja sekarang akan datang, aslinya yatubu, karena ada an menjadi yatuba. Pelakunya huwa, akar katanya tawaba menjadi taba. Ini mengikuti kaidah satu huruf sia, poin ke-5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian berlaku juga kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 79, artinya dia sedang akan menerima taubat. Penggalan ke-16, ala, merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-17, him, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti Al-Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 102, bagian 2, penggalan ke-12 sampai dengan ke-17. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Uraian Al-Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 102, bagian ketiga, penggalan ke-18 sampai dengan penggalan ke-21. Penggalan ke-18, inna, merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, Allaha, subjek aslinya Allahu, karena ada inna menjadi Allaha, artinya Allah. Penggalan ke-20, ghafurun, bentuknya kata benda superlatif, ciri kata benda tanwin di akhir kata, ciri superlatif waw sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya ghafaro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 298, artinya Maha Pengampun. Penggalan ke-21, penggalan terakhir, Rahimun, bentuknya kata benda superlatif,
ciri kata benda, tanwin di akhir kata, ciri superlatif, ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya rohima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat pada kamus Munawir halaman 483, artinya Maha Penyayang. Arti Al-Quran Surah At-Taubah, Surah ke-9 ayat 102, bagian ketiga, penggalan ke-18 sampai dengan penggalan ke-21. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Arti keseluruhan Al-Quran Surah At-Taubah, surat ke-9, ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan shalihan wa akharu sayyi'an asallahu ayyatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahimun. Dan ada pula orang-orang yang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan amalan yang baik dengan amalan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mumtaz Pak Dokter. Pak Dokter, setelah mulai ayat Pak Dokter, dulu mungkin nggak pernah terbayang Pak Dokter ya, satu hari, satu saat nanti Pak Dokter mempresentasikan satu ayat di depan hampir lebih 167 orang. Nah, gimana? Apa yang Pak Dokter rasakan saat itu? Iya, betul Buya. Saya tidak pernah membayangkan seperti itu. Nah, Cuma paparan pertama waktu tahun lalu saya pertama kali hadir di kajian ini, kemudian saya seolah-olah ternyata ada gitu ya, bisa seperti ini. Jadi saya punya cita-cita juga pada waktu itu. ya. Siapa tahu satu kali saya mendapat kesempatan juga mendapatkan karunia dari Allah untuk bisa mendapatkan ilmu seperti ini, Buya. Akhirnya bisa ya Pak. Nggak, Alhamdulillah. Bapak menemukan kesulitan nggak dalam uraian ayat tadi? Dalam mengatakan, oh ini KKL, ini akar katanya Arafah, ini polanya Iftala. Kesulitan nggak Pak? Mungkin ada sedikit, tapi saya itu sudah terbantu dengan banyak hal. Mungkin dari Ya, para pembimbing, juga ya, teman-teman yang lebih cerdas ya, dari Alhamdulillah. saya mendapatkan keuntungan itu, Bu ya. Tapi insya Allah metode ini saya kira betul-betul buat saya pas gitu. Alhamdulillah. Pak Dokter, pertanyaan saya terakhir. Pak Dokter sering saya lihat memberikan pencerahan tentang kesehatan ke masyarakat kan. Nah sekarang Ya. Pak Dokter belajar kurang. Dua bidang ilmunya apa yang perbedaan yang Pak Dokter rasakan? Dan berbeda ya. Satu sebagai narasumber, sini malah sebagai peserta. Gimana kira-kira Pak Dokter itu? Ya mungkin kalau yang ini saya punya kesan bahwa ini saya betul-betul mencoba untuk diri saya sendiri dulu, bahwa saya memang seharusnya bisa menekuni, mengartikan, mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran itu untuk bekal hidup saya. Tapi kemudian juga ada keinginan untuk mungkin bisa menyebarkan kepada orang lain kalau saya sudah punya kemampuan untuk itu, Bu ya. Dan saya ingin itu orang-orang terdekat saya dulu. Dan mudah-mudahan pada hari ini juga mungkin ada yang hadir. Apa itu teman-teman saya mungkin? Ada beberapa yang baru saya lihat ini. Ada Fatmawati Surya, ya, Bu Faiza Ambar. Ada berapa orang tadi saya yang baru yang belum pernah saya lihat ini. Itu teman Nah yang itu Pak Dokter Faiza itu mungkin teman saya barangkali itu. Faiza Ambar Faiza itu. Ambar. Ya, oke, berarti kita sapa ya.
Baik Pak Dokter, semoga Pak Dokter Ya. selalu istiqomah bersama Quran ya. Baik Bapak Ibu semuanya, bagian tadi surat At-Taubah ayat 102 yang sudah dibawakan oleh Pak Kusnina dengan mumtaz. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, surat At-Taubah 102 menyambung dari At-Taubah 101. Bapak Ibu, kami cukupkan uraian dari Pak Kusnina tadi karena sudah mumtaz. Lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar. Mungkin ada hal yang terlewatkan tadi, yang tidak terucapkan atau salah ucap, untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Pak Safrawi sebagai moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Safrawi. Terima kasih Buya. Demikian tadi uraian Al-Quran Surat At-Taubah ayat 102. Berikut penjelasannya telah sama-sama kita simak. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Kami ucapkan selamat kepada